Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas tentang GetX, yaitu tentang unique ID. Jadi teman-teman, sebelumnya kan kita udah bahas tentang GetX sama OBX, sama juga Simpo atau reaktif dan Simpo. Dari sini kita bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya dia di sini kan pakai get builder. Nah, sekarang kita mau masuk ke ID, unique ID, teman-teman. Nah, pertama di bagian child ini kita bisa tambahkan kolom. Nah, kayak gini. Terus di sini kita bakal tambahin dulu. Namanya itu adalah min x. Terus bisa klik lagi. Terus ini titik center. Nah, oke, jadi nanti ini akan. Terus habis itu di bagian get builder, bagi sini ya, dari ini. Karena kalau children berarti kan dia, kalau child itu untuk satu gitu kan. Kalau child builder itu teman-teman dia buat kalau child itu satu, kalau children itu berarti dia bisa diisi oleh banyak widget. Di dalam widget ada banyak widget. Di sini kita 2. Nah, jadi dia nanti akan membuat 2. Nah, 2 seperti ini. Nah, kemudian kita kan mau nambahin namanya unique, namanya ID. Jadi di get builder itu ada yang namanya ID, teman-teman. Di bawah sini ya. Tuh ada yang namanya ID. Misalnya kita save hello. Hello, pas kita coba press lagi, terus kita mau tambah. Nah, jadi yang bagian si ID ini ya, dia tidak berubah. Nah, ini dinamakan dengan unique ID. Coba kalau misalnya kita buat lagi nih ya. Nah, kalau kita misalnya kita tambah. Nah, jadi yang nilai yang tambah ini dia bertambah gitu kan. Yang tadi kita buat baru itu dia bertambah, tapi yang memiliki unique ID dia tuh tidak berubah. Terus gimana caranya supaya yang unique ID ini dia bisa berubah? Nah, caranya teman-teman, teman-teman bisa buat kelas baru dulu di sini. Atau kemarin aja deh di controller ini ya, di bagian sini teman-teman bisa ini misalnya kita namain si ID-nya ini Rani gitu, Rani ya kan. Terus di bagian sini berarti
kita akan masukin update Rani. Ya kan, coba kalau misalnya kita refresh. Nah, ini kita. Nah, jadi si ID Rani doang yang ke-upgrade teman-teman, yang ke-update. Yang lainnya enggak, karena di sini kita memerintahkan untuk update si Rani. Nah, kalau misalnya kita kasih semuanya. Sini misalnya kita namain yang kedua ya. Kita kasih ID. Misalnya si Denis. Itu berarti caranya adalah tinggal gini aja, tambahin koma Denis. Coba refresh. Nah, jadi si bagian si Rani sama si Denis aja yang ke update. Ya kan, yang lainnya enggak, yang umum ini enggak. Nah, ini enggak ya guys. Inilah fungsi dari si ID ini. Dan perlu diingat, ID itu hanya ada di dalam get builder teman-teman. Jadi kalau gak ada get builder nggak bisa. Oke, jadi itu ya untuk unique ID. Jadi yang bisa berubah kalau kita bilang update doang itu adalah yang tanpa ID. Tapi ketika kita dengan ID, maka kita perlu panggil si ID-nya itu namanya apa gitu. Nah, dan di unique ID ini cuman ada di dalam get builder doang teman-teman. Untuk di yang menggunakan OBS itu nggak bisa menggunakan ID. Ada namanya assignment ID, cuman itu tuh bukan ID karena dia cuman bisa diisi untuk tipe boolean. Jadi sekarang kita lanjut untuk ke getX yang bagian life cycle. Nah, life cycle ini apa? Kita langsung aja buat sebuah contoh ya untuk si life cycle ini. Jadi di sini kita buat kelas ya. Kita hapus dulu. Ya, ini kita hapus. Oke. Sini kita buat kelas. Oke, di sini kita buat kelas. Namanya home page atau enggak kita langsung aja deh. Kita ketik STL. Nah, di sini kita ganti kelasnya namanya home page. Nah, kayak gini. Habis itu ini kita hapus aja. Kita hapus. Habis itu widget. Ini kita bungkus pakai scaffold. So, di dalam scaffold kita tambahkan si abad. Ini aku mau tambahin si warna. Jadi ganti. Oke. Setelah kemudian kita bakal isi si body.
supaya dia badinya di tengah ya kan teksnya, maka pakai center. Terus widget 1 itu kita pakai child, itu sebuah teks angka 0. Nah, habis itu kita kasih button. Di luar child ini kita kasih button, yaitu kita bisa pakai floating action. Terus floating lagi. On press, ini kita pakai. Oke. Seperti ada error. Floating action button, ini nggak usah ada lokasi. Nah, pilih yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini merah karena coba STL my app. Itu di sini widget return material up. Terus di sini enggak. Sini. Home. Home. Homepage. Itu sebelumnya kan kita ada pakai widget di sini ya, ini kita ubah jadi kita akan pecah dulu widget ini menjadi extra widget menjadi account. Oke. Nah, kemudian kemudian kita buat dia stateful supaya dia bisa dicek. Stateful kan, habis itu kemudian
Di bagian bawah override ini kita pakaikan void init state print init stated init state habis itu super titik init state itu ini ini kita duplicate HLT shift down dong. Nah habis itu ini ntar guys, ini kita hapus dulu. Jadi di sini ada dipilih sing, nah dia otomatis. Kita copy, ini kita print aja. Nah di situ ada juga namanya namanya itu di update. Sini kita copy aja, kita RLX, kita print. Oke, nice. Kemudian ada juga namanya dispose. Print. Oke, kayak gini. Nah nanti kita akan melempar parameter gitu teman-teman. Caranya itu kita ke homepage. Nah ini kita tambahkan di sini dulu var count sama dengan 0.
sama dengan 0. Habis itu cara nambahinnya gimana? Cara nambahinnya ada di dalam sini. Sini kita si count plus. Nah, tapi dia nggak bakal ngubah UI guys. Jadi kita perlu namanya guys. Nah, jadi stylesnya kita ubah dulu menjadi set style. Ya, set style. Itu di bagian ini kita bungkus. Jadi set style. Itu tuh udah muncul tuh. Bukan ntar lagi 50 sampai 30 10. Di sini kita pindahkan ALT. Nah, kemudian tinggal di bagian child. Ini kita panggil parameternya. Woi. Count. Kan lu. Nah, itu titik 2. Terus di bagian key kita perlu ambil parameter namanya Di sini mana nih? count. Buat talangin sebenarnya. Nggak bisa terserah ya Discount. terserah mati. Terus habis itu di bagian masih discount. Udah deh, Koma. Bentar. 67. Discount. Terus habis itu ini super kurang Itu nahan lagu. terus orang. Oh, ini di bagian sini kita belum ganti. Print harusnya kita print. Widget. Widget sama dengan $. Widget. Oke, habis itu pakai ini di up
get widget. Oke, terus caranya gimana? Caranya ada find my run. Sini kita reload ya. Itu kalau misalnya kita klik ini masih, nah dia akan muncul widget. Ini yang kedua, oke, habis itu kita di bagian upbar. Sini kita bakal kasih namanya action. Upbar mana? Bilang lo bentar, kamu nggak jawab. Action. Nah, di sini action kita bakal tambahkan icon button. Jadi ditambahkan di icon button ya, on press navigator route icon. Di sini iconnya icon ini icon titik refresh. Nah, oke, jadi kayak gini ya icon button. Cuman di nyurut itu dia masih merah. Sini kita nyurutnya mau kemana? Kita mau ke material page. Material page root itu dia pakai builder. Di sini kita kasih konteks. Itu dia mau diarahin kemana? Kita mau arahin ke other page. Cuman other page ini belum kita buat. Di paling bawah kita buat class STL. Other page
Terus habis itu di bagian return ini kita hapus, ini kita return scaffold subbar. Oke, terus habis itu kita reload. Ini kita refresh. Jadi ini di sini. Terus tuh di sini jadi bisa kita lihat ya dari sini, dari kode kita itu jadi life cycle itu adalah yaitu proses atau tahap hidup widget dari pertama kali dibuat, kemudian digunakan sambil mengalami perubahan dan kemudian dihancurkan. Jadi di sini yang tadi aku buat banyak banget ya, ada in unit state ini dari pertama kali dia dibuat, kemudian di change dependency digunakan, terus ini di update ya, di update atau dilakukan sebuah perubahan, habis dispose ini dia dihancurkan, jadi si widget itu dihapus gitu. Jadi intinya adalah life cycle itu menggunakan widget-widget ini teman-teman ya. Count with state yaitu ada ini state, di update widget, dan di change dependence sama dispose. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.